Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Stiono, kelas 6 SD Negeri 2 Ketapang. Nah, ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Baik, menunggu lama, kita akan lanjutkan. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu KD pengetahuan dan KD keterampilan. KD itu apa? Ya, kompetensi dasar pengetahuan. Jadi apa yang harus kalian tahu? Ini. Apa keterampilan apa yang harus kalian miliki setelah mempelajari ini? Untuk pengetahuan, yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini kalian harus mampu menjelaskan peristiwa tentang rotasi bumi dan revolusi bumi serta bagaimana terjadinya gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Dan untuk keterampilannya, kalian harus mampu membuat model gerhana bulan dan juga atau mungkin gerhana matahari juga. Nanti kalian bisa pilih salah satu dari keduanya itu. Dan tujuannya yang kita lakukan apa untuk pembelajaran ini? Tujuannya melalui model pembelajaran inquiry atau inquiry learning berbasis computational thinking dengan pemanfaatan media digital, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, juga membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Kita akan jelaskan mengenai apa itu gerhana dan apa itu rotasi, apa itu revolusi. Yuk kita mulai. Kita mulai dari pengertian dahulu. Rotasi. Nah, apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran. Nah, perputaran pada porosnya. Berarti kalau rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. Nah, perlu yang kalian ingat bahwa perputaran bumi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu kan ke kanan, berarti bumi itu ke kiri, betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu perputaran bumi terhadap matahari. Apa itu? Iya, itu adalah revolusi. Jadi bumi itu mengelilingi matahari. Nah, dan peristiwa itu, bumi kan bergerak, Pak. Kenapa kita nggak bisa jatuh, Pak? Nah, kenapa kok bisa seperti itu, anak-anak? Ya, seumpama kita naik mobil lah dengan kecepatan tinggi. Apakah kalian merasa jatuh dari mobil itu? Enggak kan? Tetap tenang kan? Karena kecepatan sama. Namun, bagaimana kalau tiba-tiba mobil itu berhenti, direm mendadak? Sama juga dengan terjadi dengan bumi. Bumi itu berjalan dengan cepatnya, sehingga kita nggak merasakan apapun. Tapi sewaktu-waktu kalau bumi tiba-tiba berhenti, maka guncangan-guncangan itu akan dapat kita rasakan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Lalu apa sih perbedaan rotasi dan revolusi itu? Nah, jadi rotasi dan revolusi bumi itu ada perbedaannya. Nah, tadi rotasi itu apa tadi? Yaitu putaran bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi adalah bumi mengelilingi matahari. Nah, sekarang kalau rotasi bumi, ya, yaitu perbedaannya ya, merupakan gerakan bumi yang berputar pada porosnya tadi sudah disebutkan. Arahnya dari barat ke timur yang dapat menyebabkan siang dan malam. Oh, berarti bisa menyebabkan siang dan malam. Ini ya. Dampak yang ditimbulkan berupa tonjolan di khatulistiwa. Selanjutnya, gerakan perputaran memerlukan waktu 23 jam 56 menit dan 4,9 detik. Jadi kalau dipaskan itu kira-kira ya sekitar berapa? 24 jam ya. Menyebabkan peredaran semu harian benda-benda langit. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kenapa kok tiba-tiba yang bergerak itu bulannya ya, atau mataharinya ya yang bergerak ya? Kemudian kita seolah-olah diam. Nah, kemudian bulan dan matahari itu bergerak sendiri-sendiri ya. Itu yang namanya pergerakan semua, anak-anak. Memang kalau bulan juga bergerak ya, tapi kalau matahari tetap diam. Sedangkan yang bergerak adalah bumi. Jadi kelihatan seolah-olah itu matahari yang bergerak, padahal kita yang bergerak.
berkeliling, nah, memutari porosnya sehingga terjadi gerakan semu, ya, gerakan yang tidak nyata sebenarnya. Matahari nggak bergerak tetap di tempat. Lalu bagaimana dengan revolusi bumi? Nah, revolusi bumi itu merupakan gerakan perputaran bumi terhadap matahari. Jadi perputaran bumi terhadap matahari itu revolusi tadi sudah disebutkan ya. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, tadi sudah saya sebutkan juga, yang menyebabkan musim. Nah, kalau tadi rotasi bumi itu siang dan malam, sementara revolusi bumi itu menyebabkan perbedaan musim serta lamanya bukan siang dan malam, tapi lamanya siang dan malam. Kadang-kadang lah ini, seperti contoh misalkan ya, contoh pada waktu siang lama sampai maghrib berkumandang itu jam 6 lebih 10 menit ya. Kadang-kadang maghrib berkumandang itu jam 6 kurang 15 menit. Nah, itu yang menyebabkan lamanya siang dan malam. Nah, tapi kalau rotasi bumi itu beda, menyebabkan siang dan malam, ada siang, ada malam. Jelas? Nah, lanjutkan ya. Dampak yang ditimbulkan gaya sentripetal dan sentrifugal pada bumi. Selanjutnya, gerakan perputaran membutuhkan waktu 365 hari, 9 menit 10 detik. Wah, biasanya berarti ini berapa ya kira-kira ya revolusi bumi waktu yang dibutuhkan ya? 1 tahun, betul. Tadi kalau rotasi bumi berapa? 1 hari. Jadi rotasi bumi itu 1 hari atau 24 jam, sedangkan revolusi bumi itu 1 tahun atau 365 hari. Selanjutnya yaitu menyebabkan tidak semu tahunan matahari, perubahan penampakan rasi bintang. Jadi tidak semua tahunan matahari itu kadang-kadang matahari berada di sebelah utara, kadang-kadang berada di sebelah selatan. Nah, ini juga ya. Kemudian tiba-tiba rasi bintang itu berbeda-beda. Mungkin kalau kalian lihat perbintangan itu ada Libra, ada Leo, Capricorn dan lain sebagainya ya. Nanti kamu akan lihat rasi bintangnya kan berbeda-beda. Jadi tidak sekarang beda besok enggak, tapi perbedaan itu terjadi sekitar 1 bulanan. Jadi kalau 1 bulan kamu bisa mendapatkan bintangnya berbeda ya, susunannya agak berbeda lah. Ini perbedaan pada rasi bintang. Jelas ya perbedaan antara rotasi bumi dan revolusi bumi. Ya, kalau sudah kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan pada gerhana matahari. Nah, katanya seperti itu gerhana matahari ya, gerhana matahari total gitu ya. Ya, gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Tetapi kalau gerhana matahari total, gerhana matahari total itu terjadi tepat lurus. Bulan berada tepat tengah-tengah garis antara matahari dan bumi. Jadi di sini gerhana matahari total itu lurus. Tapi kalau sebagian tadi nggak lurus, seperti tidak tepat di tengah-tengah. Nah, makanya terjadi gerhana matahari cincin. Nah, ini gerhana matahari cincin itu berarti semuanya. Kalau sebagian ya sebagian saja yang tutupi. Kadang-kadang terjadi pada tahun berapa ya? Kemarin terjadi itu suasana agak redup, siang-siang kok redup ya, padahal panas-panas tapi agak redup. Nah, kira-kira menurut kalian gerhana matahari itu terjadi siang atau malam? Ya jelas siang ya, soalnya gerhana matahari yang tertutupi adalah mataharinya, karena adanya bulan yang berada tepat di antara matahari, bulan dan bumi. Jadi bulan itu tengah-tengah. Ini terjadinya gerhana matahari. Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut, gerhana matahari. Nah, di sini ada gambar bulannya ada di tengah-tengah bumi. Jadi ada matahari, bulan dan bumi. Bulan di tengah-tengah. Nah, di situ yang ada titik tengah di antara bulan itu yang tidak ada cahayanya. Berarti tepat di situ, daerah situ terjadi gerhana matahari total. Tepat itu ya. Kemudian kalau di sebelah-sebelahnya itu bagian. Nah,
Yang berada di tengah-tengah itu ya, yang daerah gelap itu namanya adalah daerah umbra. Sementara yang agak tertutupi itu namanya penumbra. Pak, kok ada tulisan sun itu apa Pak? Bukan sun ya, tapi sun. Sun itu matahari. Kemudian earth ya. Earth itu adalah bumi. Moon dan oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi saat bagian seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Jadi gerhana bulan itu terjadi itu tertutupi oleh bayangan oleh bumi itu sendiri. Nah, jadi matahari yang bersinar menyinari bulan, sinarnya itu tertutup oleh bumi, maka menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Jadi bulannya berada di mana? Di samping, yang di tengah-tengah berarti buminya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Gerhana bulan. Nah, nih. Jadi buminya berada di tengah-tengah, sedangkan bulannya berada di ujung. Sinar matahari yang dipancarkan ke bulan itu tertutupi oleh bumi sehingga menyebabkan gerhana bulan. Jadi pada malam hari ya. Baik, demikian anak-anak untuk materi yang Pak Guru sampaikan. Kira-kira kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui Google Slide ya. Nanti bisa kalian tanyakan langsung di situ. Demikian ya yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.